Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah sehingga kita dapat hadir dan berkumpul pada pagi hari ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita tinggikan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan menyebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah yang terhormat kepada Ibu Yulianti Rashid SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menulis, dan yang sama-sama kami hormati kepada teman-teman semuanya. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menampilkan presentasi tentang ringkasan dan ikhtisar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Valerian berperan sebagai moderator, dan selanjutnya kepada rekan-rekan saya. Saya Sofina Putri dengan nomor urut 8 sebagai penyaji 1. Dan saya Virginia Putri Nagilas nomor urut 28 sebagai penyaji 2. Saya Bismillah Alvelina dengan nomor urut 22 sebagai penyaji 3. Saya Cynthia Diva dengan nomor urut 24 sebagai penyaji 4. Saya Syahralila dengan nomor urut 10 sebagai penyaji kelima. Baiklah, langsung saja kepada materi pertama, kepada Sofina dipersilakan. Terima kasih pada moderator. Dan bahasan yang pertama yaitu pengertian ringkasan. Menurut KBBI, ringkasan adalah ikhtisar atau rangkuman, bisa disebut juga dengan kesimpulan. Menurut Slameto, ringkasan adalah suatu cara untuk menyajikan kembali informasi atau teks dalam bentuk yang lebih singkat dan padat sehingga pembaca dapat memahami isi teks dengan lebih cepat dan efektif. Menurut Widya Stuti, ringkasan adalah suatu cara untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang lebih singkat dan padat sehingga pembaca dapat memahami isi informasi dengan lebih cepat dan efektif. Jadi kesimpulannya adalah ringkasan merupakan suatu cara untuk menyajikan kembali informasi atau teks dalam bentuk yang lebih singkat dan padat sehingga pembaca dapat memahami isi teks dengan cepat dan efektif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua yaitu masih pengertian ikhtisar. Kepada Frizi, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ikhtisar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ikhtisar adalah suatu pandangan secara ringkas yang berisi hal-hal penting saja. Sedangkan menurut Keraf pada tahun 2001 menyampaikan bahwa ikhtisar merupakan suatu bentuk penyajian yang singkat dari suatu karangan asli yang tidak perlu mempertahankan urutan karangan asli. Sedangkan menurut Johara pada tahun 2003, ikhtisar adalah tulisan pokok-pokok masalah yang penulisannya tidak harus berurutan, boleh secara acak atau disajikan dalam bahasa pembuat ikhtisar tanpa mengubah tema sebuah wacana. Jadi, berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ikhtisar ini adalah sebuah ringkasan yang hanya berisikan hal-hal pentingnya saja atau hal pokok yang disajikan secara ringkas dan juga efektif. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya pada pemateri ketiga yaitu tentang kaidah ringkasan yang akan dibacakan oleh Bismillah. Pada Bismillah, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kaidah ringkasan. Di sini kaidah ringkasan terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kesetiaan pada isi teks asli. Yaitu ringkasan harus mempertahankan gagasan utama dari teks asli tanpa menambahkan opini atau informasi yang tidak ada dalam sumbernya. Struktur dan alur pemikiran dalam teks asli tetap dipertahankan. Yang kedua yaitu keefektifan dan kejelasan bahasa. Maksudnya, gunakan bahasa yang jelas, efektif, dan mudah dipahami. Hindari pengulangan kata atau kalimat yang tidak perlu. Gunakan kalimat yang padat, makna untuk menggambarkan isi teks asli. Yang ketiga yaitu singkat, padat, dan sistematis. Maksudnya, ringkasan harus lebih pendek dari teks asli, tetapi tidak mencakup inti utama. Hindari detail yang kurang penting dan hanya fokus pada poin-poin utama. Penyusunan ringkasan harus sistematis agar tetap mudah dipahami. Yang keempat yaitu penggunaan kalimat sendiri. Maksudnya, ringkasan dibuat dengan menggunakan kata-kata sendiri, bukan sekedar menyalin kalimat dari teks asli. Jika ada istilah khusus yang sulit diganti, tetap gunakan istilah tersebut agar maknanya tidak berubah. Dan yang terakhir yaitu tidak mengubah makna dan maksud penulis asli. Maksudnya, ringkas dibuat dengan
bahasa sendiri, isinya tidak boleh menyimpang dari maksud penulis asli dan hindari interpretasi pribadi yang dapat mengubah arti dari teks asli. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri ketiga. Selanjutnya pada pemateri keempat tentang kaidah ikhtisar yang akan dibacakan oleh Diva. Kepada Diva disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kaidah ikhtisar. Ikhtisar adalah bentuk ringkasan dari suatu teks yang disusun dengan cara menyampaikan inti atau pokok-pokok gagasan dari teks lainnya. Untuk membuat ikhtisar yang baik, terdapat beberapa kaidah yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca dan memahami teks asli. Langkah pertama dalam membuat ikhtisar adalah membaca teks asli secara menyeluruh dan memahami isinya. Ini bertujuan agar penulis dapat menangkap gagasan utama dari teks yang akan diikhtisarkan. Yang kedua, mengidentifikasi pokok-pokok isi. Setelah memahami teks, langkah berikutnya adalah menemukan ide pokok dalam setiap bagian atau paragraf. Pokok-pokok ini bisa berupa gagasan utama dari setiap bagian teks, fakta atau informasi penting yang mendukung gagasan utama, kesimpulan atau pesan utama yang ingin disampaikan oleh teks asli. Selanjutnya, menulis dengan bahasa yang ringkas dan jelas. Dalam menyusun ikhtisar, gunakan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami. Hindari penggunaan kalimat yang bertele-tele atau terlalu panjang. Yang keempat, tidak menyisipkan pendapat atau interpretasi pribadi. Ikhtisar harus bersifat objektif dan tidak boleh mencampurkan opini atau interpretasi pribadi terhadap isi teks asli. Tujuannya adalah menyampaikan kembali informasi yang ada tanpa adanya penambahan atau pengurangan yang bisa mengubah makna. Selanjutnya, menyusun ikhtisar secara terstruktur. Ikhtisar sebaiknya disusun dengan struktur yang logis dan mudah dipahami. Biasanya, ikhtisar tetap mengikuti pola umum seperti pendahuluan, pengantar singkat mengenai teks, isi, inti atau gagasan utama, dan kesimpulan jika diperlukan. Yang ketujuh, mengecek dan merevisi. Langkah terakhir dalam membuat ikhtisar adalah melakukan pengecekan ulang untuk memastikan bahwa tidak ada informasi penting yang terlewat, bahasa yang digunakan sudah jelas dan ringkas, ikhtisar tetap sesuai dengan teks asli tanpa perubahan makna. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya adalah pemateri kelima, yaitu Syahra, tentang perbedaan ikhtisar dengan ringkasan. Kepada Syahra disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara ikhtisar dan ringkasan. Meskipun ikhtisar dan ringkasan itu mirip atau serupa, tetap saja ada beberapa perbedaan yang timbul dalam keduanya. Soalnya dari segi bagian dan juga struktur penyusunan. Pada ikhtisar, bagiannya itu untuk membangun sebuah ikhtisar, bagian yang diambil dari teks asli itu hanya bagian tertentu saja. Sedangkan pada ringkasan, bagian yang diambil itu adalah tiap atau setiap paragraf yang diambil. Misalnya, dalam sebuah ringkasan teks dalam sebuah teks asli akan ada pengertian, ciri-ciri, jenis dan sebagainya. Nah, dalam ringkasan itu akan diambil per paragrafnya, kalimat utamanya atau poin-poinnya. Tapi pada ikhtisar itu bisa berupa cirinya saja atau bagian tertentu yang diinginkan saja yang dimasukkan. Lalu dari segi struktur penyusunan, untuk ikhtisar itu tidak mempertahankan urutan gagasan. Artinya, penulis ikhtisar bisa menulis ikhtisar mulai dari mana saja, mulai dari interpretasinya atau dari apa yang dia baca di paragraf awalnya. Tapi untuk ringkasan itu harus mempertahankan urutan gagasan dan juga pendapat atau pandangan dan pemikiran dari penulis naskah asli. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kelima. Selanjutnya kepada masih tentang perbedaan itu yang akan disampaikan oleh saya. Materi yang pertama, materi yang ketiga yaitu berdasarkan tujuan. Ikhtisar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik atau sebuah teks. Sedangkan ringkasan memberikan gambaran umum yang cepat tentang isi teks. Nah, berdasarkan kedalaman informasi, ikhtisar menyediakan informasi yang lebih mendalam, termasuk konteks dan detail penting. Sedangkan ringkasan menyajikan informasi secara singkat dan langsung ke poin utama tanpa banyak detail. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya.
Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.